Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian dari Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal saya yang berjudul Depresi pada Ibu Postpartum dengan dosen pengampu Ibu Epi Gustia Kesuma, SCAP NS MKes. Berikut jurnal yang akan saya telaah, yaitu Depresi Postpartum yang dirilis pada 22 Agustus 2019 sampai dengan 30 April 2020. Telaah jurnal depresi pada ibu postpartum dengan VCO. Yang pertama, problem atau masalah dari jurnal yang saya telaah itu depresi postpartum adalah suatu gangguan mood yang terjadi setelah melahirkan. Gangguan ini biasanya terjadi sekitar 2-6 minggu setelah melahirkan. Penelitian membuktikan bahwa angka kejadian depresi postpartum adalah 1-2 hari 1000 kelahiran, dan 25% ibu yang baru pertama melahirkan mengalami depresi sekitar 20%. Gejala dan depresi postpartum meliputi mood yang tertekan, gangguan tidur, agitasi fisik, atau perlambatan fisikomotor, lemah dan merasa tidak berguna, susah berkontraksi, bahkan keinginan untuk membunuh diri. Penting dilakukan diagnosis dini depresi postpartum adalah untuk mencegah maupun memperparah gejala yang ditimbulkan. Ibu dengan depresi postpartum perlu mendapatkan penata laksanaan secara luas dan maksimal dari berbagai pihak, meliputi keluarga, orang terdekat, dan tenaga kesehatan dari multidisiplin ilmu. Dalam penganaan dapat diberikan terapi non-farmakologis seperti terapi psikologis dan perubahan perilaku sehari-hari, dan juga terapi farmakologis yang sebelumnya perlu dikonsulkan ke dokter seperti obat golongan tricity antidepressant untuk mengurangi gejala dari depresi postpartum. Selanjutnya, dampak negatif dari depresi postpartum tidak hanya dialami oleh ibu, namun berdampak pada anak dan keluarganya juga. Ibu yang mengalami depresi tersebut minat dan ketertarikan terhadap bayinya yang berkurang. Ibu menjadi kurang merespon dengan positif seperti pada saat bayinya menangis, positif tatapan mata, ataupun gerakan tubuh. Akhirnya ibu yang mengalami depresi postpartum tidak mampu merawat bayinya secara optimal, termasuk menjadi malas memberi ASI secara langsung. Wahyuni 2014. Yang kedua, intervensi. Menurut penelitian Kurniasari 2015, terdapat antara umur ibu dan kejadian depresi postpartum. Semakin muda usia ibu, maka akan semakin berisiko menimbulkan depresi postpartum. Hal ini dikarenakan usia yang masih muda cenderung tidak siap dalam perubahan perannya sebagai ibu, yaitu dalam kesiapan fisik, mental, finansial, dan juga sosial. Tidak hanya usia muda, namun usia yang terlalu tua juga dapat menjadi faktor resiko karena adanya faktor kelelahan dan keadaan anatomi tubuh yang sudah tidak baik lagi. Nah, untuk hamil dan bersalin. Sementara itu, terdapat juga hubungan antar tingkat pendidikan kejadian depresi. Ibu yang tingkat pendidikannya rendah akan mempunyai jumlah anak yang banyak dan kualitas dalam perawatan bayi juga tidak baik. Kehamilan yang terjadi pada usia muda biasanya terjadi pada perempuan yang putus sekolah. Semakin tinggi pendidikan ibu, maka akan semakin baik juga pengetahuan karena akan banyak informasi yang didapat. Pasti juga
berhubungan dengan risiko yang terjadi operasi postpartum. Gangguan postpartum berkaitan dengan status prioritas adalah wilayah obstetrisi pasien yang meriwayatkan hamil tersebut, bersalin, serta apakah ada komplikasi dari kehamilan dan persalinan sebelumnya, dan terjadi lebih banyak pada wanita primipara. Wanita primipara rentan terjadi gangguan depresi karena telah melahirkan. Wanita tersebut berada dalam proses adaptasi. Selanjutnya, comparison. Wanita primipara rentan terjadi gangguan depresi karena setelah melahirkan wanita tersebut berada dalam proses adaptasi yang pada mulanya hanya memikirkan diri sendiri, namun begitu bayi lahir, jika ibu tidak siap dan paham akan peran barunya, maka ibu menjadi bingung sementara bayi harus tetap dirawat. Maka dari itu diperlukan juga adanya dukungan suami dalam menghadapi masa-masa adaptasi tersebut. Kurangnya dukungan suami yang dapat berisiko menimbulkan depresi pada ibu yang baru melahirkan. Dukungan suami juga dapat berupa perhatian, komunikasi, dan hubungan emosional yang intim. Jika hal tersebut tidak terjalin dengan baik, dapat menjadi faktor yang paling bermakna menjadi pemicu terjadinya depresi postpartum pada ibu. Kurniasari dan Astuti 2015. Selanjutnya, outcome. Kondisi depresi postpartum merupakan suatu keadaan yang serius di mana sebuah penelitian membuktikan bahwa 25% ibu yang baru pertama melahirkan mengalami depresi pasca melahirkan yang berat, dan ibu yang melahirkan anak selanjutnya sekitar 20%. Kusuma 2017. Angka kejadian depresi postpartum adalah 1-2 dari 1000 kelahiran, dan sekitar 50-60% ibu mengalami depresi postpartum. Yang mengalami postpartum tersebut memiliki riwayat keluarga dengan gangguan mood. Prayoga, Dira Ayu dan Wahyuni 2016. Kritik dan saran. Seorang ibu yang mengalami depresi, jangan segan-segan untuk selalu menceritakan segala keluh kesahnya kepada keluarga atau orang lain yang dapat mengerti dan membantu. Selain itu, istirahat yang cukup dan juga diperlukan agar dapat menghindari diri dari perasaan depresi akibat kelelahan. Misalnya, dengan meminta bantuan orang lain yang dapat dipercaya untuk bergantian mengurusi bayi. Dari segi pola makan, sehat dan seimbang, diikuti oleh olahraga ringan agar mood terdapat membaik. Bagi ibu yang menderita depresi postpartum yang cukup parah, sebaiknya melakukan kunjungan ke dokter agar dapat diberikan terapi farmakologi seperti golongan tricyclic antidepresan. Terapi ini akan meringankan gejala-gejala dari depresi postpartum sehingga dapat menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Willy et al. 2013. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.